Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa ma ba'daha. Na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa na'udzubika min azabin finnari wa azabin fil qabri. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu jemaah salat maghrib Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan senantiasa rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala-galanya untuk kita, terutama agama Islam yang ajarannya tersimpul di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan atau dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian dipraktekkan oleh generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai sekarang. Nah, itulah yang tidak bisa kita nilai ya. Berapa harganya itu tidak ada nilainya. Walaupun berkardus-kardus uang, itu tidak cukup untuk membayar berapa nilai agama itu. Apalagi kardusnya halus saja, kardus nominal pun hibak lawan duit misalnya, itu tidak bisa membayar mahalnya iman dan Islam, mahalnya Al-Quran, Sunnah, dan praktek sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, yang itulah kemudian menyebabkan kehidupan kita ini menjadi teratur, menjadi baik. Kenapa beda tatawan tadi mendengar duit sekardus? ini pasti ada huwalnya ini ya. Ada huwalnya. Ya. Ayat yang ingin ulun jelaskan pada malam hari ini adalah ayat 88 dan seterusnya dari surah Al-Isra, surah ke-17. Memang saya baru ingat, bulan yang lalu saya berjanji akan menjelaskan lebih panjang lagi ayat 85 tentang roh. Tapi saya tidak sempat mutalaah tadi, tidak sempat membaca kitabnya tentang ar-roh, sehingga mungkin nanti saya tunda ke bulan depan. Kemarin itu baru saya jelaskan bahwa roh manusia itu dipegang oleh Allah pada saat seseorang meninggal dan juga pada saat orang tidur, lalu dikembalikan oleh Allah bagi orang yang tidur pada saat dia bangun, sedangkan orang yang meninggal digenggam oleh Allah, dikuasai oleh Allah rohnya sampai waktu yang ditentukan di alam barzakh. Nah, itu kemarin saya jelaskan minggu yang lalu, bulan yang lalu. Sebenarnya banyak lagi penjelasannya tentang roh ini yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, dalam sebuah kitab yang judulnya Ar-Ruh. Itu ada kitabnya, tapi tadi tidak sempat ulun membaca sehingga tidak ulun lanjutkan, nanti mudah-mudahan bulan depan.
Nah, yang ingin ulun jelaskan ini adalah ayat 88 dan seterusnya terkait dengan mahalnya Al-Quran, mahalnya ajaran agama. Mungkin kita tidak pernah membayangkan, ternyata Allah berbicara tentang mahalnya ajaran agama itu. Coba kalau kita perhatikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah, kata Allah ya, katakanlah kepada mereka yang meragukan Al-Quran, pasti mereka tidak akan mampu membuat Al-Quran. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul bersama-sama untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran dalam redaksi, gaya, dan tuntunannya atau isinya, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Tidak bisa. Jadi seluruh manusia berkumpul, seluruh jin berkumpul, karena yang bisa menaklukkan alam ini kan dua ini, jin dan manusia. Yang lain tidak bisa. Burung itu hidupnya stagnan, gitu-gitu aja. Mulai bahari terbangnya, kecepatan terbang burung itu ya segitu aja. Tapi manusia bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu semakin cepat. Bahkan sekarang orang bisa tampil di tempat yang jauh dalam hitungan detik. Itulah yang kita kenal sekarang dengan media Zoom, Zoom meeting, classroom, telekonferen. Itu kan orang bisa hadir di suatu tempat yang jauh dalam hitungan detik atau real time bahkan. Saya ceramah ini kemudian direkam oleh teman ini untuk live streaming, itu dalam hitungan detik yang sama atau mungkin terlambat 1-2 detik orang bisa melihat saya sedang berceramah. Itu manusia. Jin apalagi lebih kuat lagi, karena dia terbuat dari api, dari energi panas. Energi panas bisa terbang lebih cepat. Roket itu bisa naik itu karena energi panas di bawah, sehingga dia kemudian mendorong untuk naik. Kalau pesawat itu kan istilahnya masih energi angin aja ya. Karena anginnya bertiup di turbinnya itu, maka kemudian dia melaju ke depan. Burung tidak bisa melewati kecepatan yang standarnya saja. Maka dua makhluk yang sangat kuat ini ditantang oleh Allah. La ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dukum li ba'din zahira. Berkumpul dua makhluk ini membikin satu surah saja atau satu saja daripada Al-Quran, satu bagian saja dari Al-Quran, mereka tidak mampu, sekalipun masing-masing saling menolong. Lalu kata Allah, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguh kami, yaitu Allah bersumpah bahwa kami telah menganekaragamkan kepada manusia dalam Al-Quran ini dari setiap macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia enggan menerimanya.
dan tidak menyukai kecuali bersikap sangat kufur terhadap nikmat Allah itu, yaitu Al-Quran. Nah, jadi, masalahnya kan di mana letak kehebatan Al-Quran? Nah, mungkin itu yang paling penting juga. Yang pertama, kehebatan Al-Quran itu ada pada redaksinya, teksnya, narasinya, lafaznya yang dipilih oleh Allah, kemudian ditransliterasikan oleh Jibril atau juga oleh Nabi kita ke dalam bahasa Arab yang sangat indah. Lihat aja Al-Quran itu begitu indah ya, turun pada masyarakat yang kebudayaannya adalah kebudayaan bahasa. Jadi kebudayaan yang sangat menonjol bagi masyarakat Arab itu adalah kebudayaan bahasa. Jadi gini, setiap komunitas manusia yang tinggal di permukaan bumi ini itu memiliki kebudayaan. Kebudayaan itu artinya hasil olah pikir mereka, hasil olah pikir manusia yang terkait dengan lingkungannya dalam rangka mereka dapat bertahan hidup. Jadi kebudayaan itu dikreasi atau diciptakan oleh manusia agar mereka bisa bertahan hidup. Orang barat, Eropa barat itu kan putih-putih, kemudian postur tubuhnya mungkin tinggi, hidungnya agak mancung, mungkin lubang hidungnya juga lebih besar dikit dari kita. Kenapa? Karena mereka hidup di daerah yang sebahagian bermusim dingin. Jadi orang dingin, kedinginan nih, bahinak itu apa namanya ya, harus kuat kan, bernapas itu harus kuat. Coba kalau kita kedinginan, kadang-kadang kita rasa terpampan hidung kita. Beda lagi kalau kepanasan, lain lagi. Ini bicara kedinginan. Jadi putih mereka, kemudian hidungnya mancung, mungkin matanya biru. Beda dengan kita, itu pengaruh alam sebenarnya. Tapi itu membentuk kebudayaan. Maka kebudayaan orang-orang barat berbeda dengan kebudayaan kita. Apa bedanya? Misalnya, kita lebih santai kebudayaan kita ini. Kenapa? Karena alam kita memanjakan. Tapi orang-orang di Eropa itu mereka harus hidup dengan penuh perjuangan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Barat, itu rasa-rasanya nyaman pada kita. Kalau kisah-kisah di film itu mungkin raminya benar ya. Yang sakitnya biar tahu rasa. Berbulan-bulan 13 derajat, kadang-kadang kurang dari 10. Kemana-mana pakai baju tebal. Di rumah harus menyalakan api pemanas. Bayangkan ya. Wadah kita santai kan. Itu lalu mereka kreatif. Ini kreatif. Jadi kreativitas itu hasil kebudayaan alam yang menantang. Kalau saya jauh-jauh kan, kenapa orang Alabio itu bermigrasi ke kota? Beda dengan orang Berabai. Orang Berabai mau ulang-ulang di kampung aja, mau ulang-ulang tuh ya putar-putar aja. Orang Berabai itu kawin gin, para rumah aja kawin begini kan di jauh ada. Makanya ada pantunnya kan, nyamannya makan karak di piringan.
Oh, nyamannya larangan parak turun naik bekurihingan. Nah, itu karena bakal bini itu sebelah rumah. Nah, itu kan. Tapi bagi orang Alabio tidak. Kenapa? Karena alam di Alabio, di muka rumah sungai, di belakang rumah hapau. Wah, hapau itu sarang burung lah, burak banyak. Itu akhirnya jual beli bis tuh. Dikira mobil bus kalinya, burung beli bis soalnya. Dua sama liar aja. Sekalinya sama pada kali ditangkap. Nah, sama liar ya. Jadi kalau sakardus itu sebenarnya, itu dua ikung buburak aja itu. Sama liar itu. Nah, itu. Jadi beda. Jadi alam itu membentuk karakter kebudayaan. Nah, masyarakat Arab dulu itu kebudayaannya pertama kebudayaan bahasa. Yang kedua kebudayaannya kebudayaan berdagang. Jadi berdagang dan kebudayaan bahasa. Maka kadang-kadang ada perlombaan bahasa kan, perlombaan sastra. Terkenal pada zaman Nabi, ada namanya pasar Ukas namanya. Nah, di situ kemudian terkumpul para pedagang dan juga dilaksanakan kontes membaca puisi, membaca syair. Maka lagu-lagu Arab sampai sekarang itu terkenal di seluruh dunia. Hampir tidak ada yang bisa menyaingi lagu-lagu Arab itu. Banyak artis-artis legendaris dari Timur Tengah, dari Afrika, dari Mesir, seperti Ummi Kulsum. Dulu Ummi Kulsum tuh kalau di kampung itu bahkan lagu-lagunya itu diputar di masjid Bahari itu kan. Padahal itu lagu artis sebenarnya, cuma berbahasa Arab. Nah, ini putar dulu itu. Ada yang sampai sekarang itu lagu dari Mesir atau dari mana itu? Ghanili itu sampai sekarang menjadi lagu yang tidak pernah usang. Ghanili suwaya itu sebenarnya lagu orang berpacaran sebenarnya. Ghanni itu kan nyanyikan, ghanili, bernyanyilah untukku, suwaya pelan-pelan. Ghanili suwaya. Karena mereka memang pandai sekali menciptakan langgam lagu ya. Nah, Al-Quran turun kepada mereka seperti ingin menyaingi mereka, dan orang-orang yang mengerti tentang sastra bahasa Arab itu pasti akan melihat tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, meskipun masyarakat komunitas yang kebudayaannya adalah kebudayaan syair. Sampai Al-Quran dalam surah Yasin mengatakan, apa itu kata surah Yasin? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa lidzikrum wa qur'anum mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair. Wa ma yanbaghi lah, karena syair meskipun sangat hebat pada zaman itu ya, itu tidak cukup untuk Nabi Muhammad. Wa ma yanbaghi lah, tidak cocok untuk Nabi Muhammad. Maksudnya tidak cocok itu dalam rangka Nabi ingin membangun masyarakat, itu tidak cukup dengan syair itu, mesti dengan sesuatu yang melebihi dari syair. Ayat ini sebenarnya bukan melarang syair, ayat ini ingin menegaskan bahwa syair-syair itu tidak cukup bagi Nabi Muhammad untuk membawa umat kepada petunjuk. Maka kata Tuhan, wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tidak mengajarkan syair, yang kami ajarkannya adalah Qur'anum mubin. Nah, maka dengan demikian Al-Quran melebihi jauh daripada syair-syair. Nah, itulah
Mengapa di sini dikatakan seluruh manusia yang berbagai macam budayanya membangun syair-syair, mereka tidak bisa menyanyi Al-Quran? Itu satu. Yang kedua yang tidak bisa ditiru oleh mereka terkait dengan Al-Quran tentu adalah isinya, kandungannya. Nggak bisa. Itu lebih lagi kan, kalimat-kalimatnya saja tidak bisa, apalagi isinya. Mungkin sudah pernah juga Allah sampaikan di sini, Al-Quran itu memiliki rentang waktu yang sangat panjang isinya, pembicaraannya. Dia turun hanya kira-kira 23 tahun dari umur dunia yang sangat panjang ini, tetapi pembicaraannya melebihi durasi atau dimensi waktu yang kita kenal. Kita kenal dimensi waktu kan dulu, sekarang akan datang. Tapi dulu itu kan gelap. Berapa dulu itu? Sejak kapan dulu itu? Akan datang sama juga. Kita tidak tahu juga sekarang datang itu berapa. Al-Quran bicara yang dulu, yang sangat lama. Kemudian bicara yang sekarang, bicara yang akan datang. Dan Al-Quran juga tidak menjelaskan dulu itu kapan. Lalu para ahli fisika mencoba membangun teori kan. Nah, waktu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Bujur Pak, itu bujur, itu teori itu. Apa itu waktu? Waktu adalah bagi orang yang ada di bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari. Dan pada saat yang sama bumi juga berputar. Satu kali putar bumi itu adalah 24 jam. Perputaran bumi mengelilingi matahari itu adalah 364 atau 65, 364,25 hari. Kalau 364, 365 ya. Nah, makanya nanti ada 4 tahun di mana bulan Februari harus 29. Nah, karena itu ganjil sedikit, saparapat. Nah, saparapat ini memerlukan 4 tahun untuk jadi 1 hari. Itulah waktu. Jadi berarti kalau kita mengatakan dulu dari segi waktu, maka teori fisika menjelaskan sejak mulainya terjadi alam semesta, di mana muncul matahari bumi yang bergerak pada garis edarnya. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang bisa memastikan. Nah, ada yang mengatakan 15 miliar tahun yang lalu, 15 miliar tahun. Nabi Muhammad hijrah baru 1446. Nabi Isa wafat baru 2024. 15 miliar, oh itu pada pembayangan tidak. Apabila itu mungkin zaman itu dinosaurus ada, nyamuk kayak ayam, ayam kayak, nah kayak apa lagi tuh ayam tuh, kalau nyamuk kayak ayam, manusianya 7 kilan dada katanya kan, ada kubur panjang katanya kan. Nah, mungkin pada waktu itu. Tapi karena banjir zaman Nabi Nuh dan mungkin juga gempa yang sangat dahsyat, maka seluruh dinosaurus mati, terkubur ke dalam tanah karena awaknya lamak-lamak kemudian menjadi cairan. Lalu cairan itulah yang menjadi minyak. Maka minyak tanah itu disebut dengan biofosil. Minyak berasal dari fosil-fosil. Nah ini wallahu alam teori ini bujur atau kadanya. Nah, jadi Al-Quran berbicara tentang dimensi waktu yang 3, tetapi tidak tahu kita kapan, tidak tahu kecuali hanya Allah yang tahu.
Apakah benar 15 miliar tahun umur dunia ini, umur bumi ini setelah meledak? Wallahu a'lam. Hanya Tuhan misalnya mengatakan terkait dengan manusia, kaifa takfuruna billah, kenapa kamu kufur kepada Allah, wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu tidak ada. Fa ahyakum, lalu Allah adakan hidup kita. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan. Summa yuhyikum, kemudian dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kepada Allah. Itu juga tidak dijelaskan berapa tahun lamanya. Kenapa tidak dijelaskan? Mungkin maksudnya adalah bahwa waktu itu relatif sekali. Satu kali putaran bumi siang malam 24 jam. Nah, itu kan kalau kita berada di bumi dan buminya itu, ya kita mungkin relatif berada di sekitar khatulistiwa. Kalau kita tidak berada di khatulistiwa ya 24 jam juga, tapi nanti urusan matahari lain lagi. Kalau kita relatif normal, kita 12 jam siang, 12 jam, sekitar 12 jam malam. Tapi kalau kita pergi ke planet lain, ternyata beda. Janganpun ke planet lain, berada di ISS saja yang ketinggiannya hanya kira-kira 450 km dari permukaan bumi, itu karena terbangnya sangat cepat, maka satu hari satu malamnya itu adalah 90 menit. 90 menit mereka merasakan malam dan siang keliling, karena cepat 90 menit keliling. Itu satelit yang berterbangan di ruang angkasa, yang sekarang orang mulai ramai terbang dengan komersial, dikomersialkan. Jadi seperti Starlink, pemilik Starlink itu sudah mengkomersialkan. Kemudian juga perusahaan-perusahaan pesawat seperti Boeing juga akan mengkomersialkan tur ruang angkasa, merasakan hidup di suatu tempat yang satu hari satu malam hanya 90 menit. Nah, bayangkan. Nah, jadi Al-Quran berbicara tentang yang lalu, sekarang akan datang. Itu dari segi waktu. Dari segi macam kehidupan, Al-Quran berbicara tadi alam arwah. Nah, misalnya tadi kan yang ayat sebelumnya, ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka tanya tentang roh, lalu kata Allah, jawablah hai Muhammad, roh itu urusan Tuhanku, tidak diberikan pengetahuan bagi manusia kecuali sedikit. Ada memang pengetahuan manusia tentang roh, tapi sedikit saja. Ini menunjukkan bahwa dunia roh adalah dimensi yang masih misteri, manusia belum mampu mengungkapnya. Lalu dipelajari ilmu jiwa, psikologi. Apakah psikologi itu ilmu tentang roh? Bukan. Psikologi itu hanya mempelajari kejiwaan seseorang. Jiwa itu hanya kecenderungan manusia yang berasal dari aspek batinnya. Tapi batinnya itu apa? Itu juga gelap. Apa yang sebenarnya ada di dalam diri manusia? Manusia bisa merasa, bisa berpikir, bisa berkehendak. Lalu roh itu apa? Tidak jelas juga. Nah, maka Al-Quran membicarakan tentang dunia ini, dunia roh ini, tetapi pengetahuan kita sangat sedikit tentang roh ini, karena dia tidak bisa diobservasi, kecuali tadi gejala-gejala kejiwaan, yang dalam bahasa Arab biasanya jiwa itu diungkapkan dengan an-nafs, karena dalam Al-Quran ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada an-nafsul lawamah, jiwa yang senang mencela, tidak puas, aur aja, memandirakan kekurangan aja, pindah ke dada lebih, pindah ke dada yang bujurnya manusia. Nah, itu berarti lawamah namanya. Kucing bengiau salah juga, ayam kungkuak salah juga.
merasa bersalah. Nah, itu berarti namanya an-nafsul lawwamah, mencela, mencari hal negatif dalam hidup. Itu memang jiwa manusia. Ada manusia yang jiwanya seperti itu. Ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsul ammarah bisu, jiwa manusia yang selalu menyuruh yang tidak baik. Jadi arahnya itu yang tidak baik terus. Kurang lebih sama bedang sarak mungkin dengan lawamah, an-nafsul lawamah, an-nafsul ammarah. Tapi ada an-nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, psikologi mempelajari ini. Kenapa manusia itu bisa marah? Kenapa manusia itu bisa tenang? Dipelajari. Lalu dicari kausalitasnya, dicari hubungan sebab akibat antar variabel-variabel yang mempengaruhinya. Oh, ternyata manusia marah itu karena misalnya di dalam otaknya ada sumbatan-sumbatan yang menyebabkan informasi yang dia terima tidak bisa dicerna dengan baik. Lalu akhirnya dia pemarah. Lalu ditemukan obat kan yang bisa menenangkan wilayah otak yang tadi marah-marah tadi. Lalu orang itu bisa tidur. Inilah sistem pengobatan orang-orang yang sakit jiwa. Ketika masuk ke rumah sakit jiwa, dikasih obat, dia bisa tenang. Ya tenangnya itu sementara sambil diobati sumbatan sarafnya. Maka muncul disiplin ilmu neurologi, ilmu tentang saraf. Oh, ternyata Al-Quran juga menjelaskan bahwa orang kalau sholat tenang, karena sholat itu tujuannya membangun kedekatan dengan Tuhan. Oh, berarti bukan hanya diobati dengan obat, dengan pil atau suntikan. Orang yang pemarah ini juga kalau dia mau sholat nanti ada kemungkinan sembuh. Maka muncullah psikologi Islam. Nah, jadi ini, tapi dia sebenarnya bukan bicara tentang roh, tapi bicara tentang perilaku yang disebabkan oleh faktor internal jiwa. Itulah psikologi. Dipelajari dalam psikologi bahwa manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan hidup. Apabila kebutuhan hidupnya terpenuhi, manusia cenderung tenang. Kalau tidak, dia gelisah. Maka muncul teori tentang keperluan hidup manusia. Salah satu keperluan hidup manusia adalah aktualisasi diri. Manusia itu harus aktual, manusia itu harus hadir dalam hidup. Kenapa di kampung itu warung rame? Ya karena orang mengaktualkan dirinya melalui warung. Dudukan di warung. Padahal di rumahnya ada minyak panas, ada teh, ada gula, ada pisang, ada minyak lamak. Guguduh kalau diulah di rumah. Tapi tetap bejuntai di warung. Nah, pandir kisah. Itu aktualisasi diri. Kenapa kok ada geng motor balap, balapan liar? Ya itu karena mereka mengaktualisasikan dirinya pada kendaraannya. Anak-anak kalau beli kendaraan baru, pentel penutup anginnya itu dibelikan yang baru dalam bentuk bom, dalam bentuk apa itu namanya? Nah, ranjau itu kan. Kita kadang-kadang kan orang tua ini bingung, kenapa ini diganti dengan ini, apa ini maksudnya? Ada apa ya? Cuma itu menjadi aktual dia di hadapan teman-temannya. Oh, bagus nih, gimana nukernya? Nah, sekarang zaman media sosial, aktualisasi diri itu muncul dalam bentuk pergantian status. Oh, duduk di warung foto status, duduk di kafe status, guring aja status, guring. Atau guring foto letak foto, oh guring. Jadi semakin banyak statusnya, itu dia memahami semakin aktual. Psikologi mempelajari ini. Bagaimana supaya
manusia itu aktualisasi dirinya positif, kan itu. Sama kita misalnya. Nah, jadi mengapa silaturahim itu perlu? Karena silaturahim itu menunjukkan kita ada dalam komunitas kita. Maka orang terasa senang dapat bertemu teman-teman. Sebenarnya senangnya itu bukan bertemunya itu, tapi dia merasa ada di hadapan temannya dan saudaranya. Kemudian menyebabkan dia tenang. Menyebabkan dia merasa nyaman. Makanya orang kampung kadang-kadang ngalih jer kada tulak kalau ada sidin sarwat, sidin tulak terus dia aja. Nah, itu sebenarnya bukan persoalan tulaknya itu, tapi kita mengaktualkan diri kita di hadapan saudara kita, yang saudara kita juga sering mengunjungi kita. Nah, itulah yang dipelajari oleh para psikolog terkait dengan kejiwaan manusia. Tapi tetap tidak akan menyentuh persoalan-persoalan yang lebih dalam dari itu, seperti persoalan roh tadi. Nah, jadi dari segi narasinya, dari segi lafaznya tidak bisa disaingi, meskipun oleh masyarakat yang mereka punya kebudayaan syair dan bahasa. Nah, yang kedua, isinya juga tidak bisa mereka samakan ya. Syair-syair berbicara tentang apa yang terjadi sekarang pada waktu itu saja, yang terjadi real time pada saat itu ya. Dia memuji gunung dan sebagainya, memuji gadis seperti tadi, garnili, garnili, suwaya, suwaya, itu karena dia memuji pasangan pacarnya, seorang perempuan. Nah, tapi Al-Quran berbicara yang masa lalu, dan masa lalunya tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Karena dari segi waktu pun kita tidak tahu pasti kapan terjadinya ledakan dahsyat yang membentuk sistem tata surya ini. Dan Al-Quran juga berbicara tentang akan datang yang tidak tahu juga sampai kapan akan terjadinya. Nah, itulah ayat 88 dan 89 ini menjelaskan begitu mahalnya Al-Quran, begitu mahalnya ajaran Islam, begitu mahalnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, begitu mahalnya sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita masih menganggap ini hal-hal biasa, sepele, nah, kita belum tahu apa yang sebenarnya diberikan oleh Allah kepada kita, kecuali hanya melihat sebagai lafal-lafal bahasa Arab, nah, sebagai lagu-lagu yang merdu, padahal sebenarnya jauh lebih dari itu terkait dengan isi dan kandungan daripada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ini mesti mendorong semangat kita untuk terus belajar agama, belajar ngaji, belajar kandungan-kandungan Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, sehingga kita dapat mencicipi dan merasakan betapa beruntungnya kita yang telah memiliki Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, serta praktek-prakteknya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, serta generasi salafus saleh abad pertama, kedua, dan ketiga, yang itu menjadi referensi dari keberagamaan kita. Demikian yang dapat ulun jelaskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.